Jua-jua, salam. Apa kabar teman-teman? Dimanapun teman-teman berada, tentunya saya berharap semua kita berada dalam kondisi yang prima. Mari terus jaga pola makan dan pola hidup kita, supaya senantiasa kita sehat walafiat. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai minimnya motivasi, ini solusinya. Bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah kita bahas. Dan sekarang kita akan membahas mengenai bagian yang kelima. Alasan mengapa teman-teman minim motivasi untuk yang kelima adalah teman-teman berada di bawah tekanan atau istilah lainnya stres. Pasti teman-teman pernah kan mengalami stres sampai-sampai teman-teman mengatakan persetan dengan semua ini. Saya tidak peduli dan terserah sekarang. Akibatnya teman-teman berhenti mencoba melanjutkan apa yang sedang teman-teman lakukan. Semua kita mengalami hal yang demikian. Tentunya kalau kita berada dalam kondisi stres atau di bawah tekanan, motivasi juga akan drop. Bagaimana solusinya mengatasi situasi yang demikian? Mari kita lanjutkan. Untuk mengembalikan motivasi yang sudah minim ke tingkat yang maksimum kembali ketika kita mengalami stres, maka solusi yang pertama atau alternatif pertama untuk mengatasinya adalah ambil waktu istirahat atau beristirahat. Coba teman-teman tenangkan diri sejenak. Ini yang pertama. Tetapi mungkin juga bagi kebanyakan orang yang dibutuhkan bukan waktu istirahat atau beristirahat, tetapi justru melakukan lebih banyak tindakan atau action. Nah, kalau demikian, maka solusi yang kedua adalah katakan teman-teman mengikuti aturan 10 kali yang telah dibagikan dalam minimnya motivasi, ini solusinya bagian yang keempat. Ketika teman-teman menerapkannya, lalu teman-teman merasa berada di bawah stres karena merasa tujuannya terlalu tinggi. Nah, coba teman-teman evaluasi. Kalau teman-teman perhatikan minimnya motivasi, ini solusinya bagian keempat, maksudnya teman-teman menetapkan aturan 10 kali lipat adalah teman-teman menarik diri sampai dengan batas terluar kemampuan teman-teman untuk mencapainya. Bagaimana teman-teman mengetahui bahwa teman-teman sudah mencapai batas terluar? Tidak ada cara lain selain teman-teman terus-menerus menerapkan aturan 10 kali yang dibagikan dalam minimnya motivasi bagian yang keempat. Lama-kelamaan teman-teman akan mengetahui di mana batas terluar dari kemampuan teman-teman. Nah, jangan-jangan teman-teman sudah melampaui batas terluar dari kemampuan teman-teman. Nah, kalau ini terjadi, solusi yang kedua adalah tentunya teman-teman harus menurunkan standar dulu, menurunkan tujuan teman-teman sampai pada batas terluar kemampuan teman-teman. Lalu kemudian teman-teman bertindak, berusaha mencapainya. Ini solusi yang kedua. Solusi yang ketiga untuk mengatasi stres adalah jangan-jangan teman-teman terlalu banyak pilihan yang tersedia di depan teman-teman, di meja teman-teman, dan teman-teman berusaha untuk mencapainya secara bersamaan. Tentunya ini menimbulkan tekanan, menimbulkan kondisi stres. Jangan lakukan atau fokus terhadap pencapaian tujuan tertentu terlebih dahulu dalam waktu tertentu, baru kemudian mencapai tujuan yang berikutnya. Ada pepatah yang bagus. Jika teman-teman berusaha menangkap 2 kelinci bersamaan, sampai kapanpun teman-teman tidak akan pernah mendapat 1 kelinci. Jadi yang ketiga adalah fokus. Selesaikan, capai tugas atau capai target yang pertama terlebih dahulu dalam waktu tertentu, baru kemudian lanjutkan dengan yang berikut. Yang keempat, coba teman-teman pikirkan, mengapa teman-teman sampai mencapai kondisi stres? Coba teman-teman renungkan kembali alasannya. Karena kalau kembali kepada alasan awal ketika teman-teman melakukannya, ini bisa meningkatkan motivasi teman-teman. Katakan demikian, teman-teman sebagai anak tertua, menjadi tulang punggung keluarga bagi ayah ibu maupun adik-adik teman-teman. Nah, ketika teman-teman melihat alasan ini,
meninjau kembali, jangan-jangan ini bisa menimbulkan motivasi kembali bagi teman-teman. Apa yang saya lakukan ini adalah berguna untuk keluarga. Dan teman-teman merasa bahwa kalau itu tercapai, teman-teman sangat bahagia. Nah, ketika kembali kepada alasan ini, motivasi teman-teman akan naik kembali. Sama seperti saya, ketika membangun Desmond Ginting Academy ini, seringkali juga motivasi itu suka turun gitu. Tetapi saya ingat kembali alasan mengapa saya terjun membangun Desmond Ginting Academy. Karena saya ingin membagi, saya ingin berkontribusi apa yang saya peroleh dari pengalaman kerja tahunan, pengamatan dunia kerja, buku-buku yang saya tulis, dan tulisan-tulisan lainnya, itu hendak saya ramu lalu membagikannya. Itu yang membuat saya tergerak untuk terjun. Nah, ketika saya ingat alasan ini kembali, motivasi saya naik kembali dan semangat timbul lagi. Demikian bagian kelima dari minimnya motivasi ini solusinya. Silakan teman-teman tonton kembali kalau perlu, bahkan tonton bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat supaya mendapat gambaran yang utuh. Jangan lupa juga untuk menonton DGA Vlog sebelumnya yang sudah ada. Juga like, share, komen, dan subscribe, serta jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya senantiasa teman-teman memperoleh informasi terkini dari Desmond Ginting Academy. Sampai ketemu dalam DGA Vlog berikutnya. Terima kasih.